Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Cepat, cepat angkat. Teleponnya benar-benar. Bagaimana? Aku segera sampai. Ada apa? Aku ada urusan, duluan ya. Sueken, kamu mau kemana? Mama, kakak. Fei Fei sudah kembali, cepat panggil Bibi. Bibi, kakak. Xiaohuaku, Bibi. Ao. Fei Fei, sini berikan padaku. Xiaoken mana? Dia ada urusan. Bukannya dia bilang akan datang. Dia akan datang sebentar lagi. Kalau begitu kita tunggu dulu. Mama, kamu tidak perlu menunggunya. Dia bilang kita makan dulu. Bagaimana bisa begitu? Ini pertama kali anak itu datang. Kita tidak menunggunya. Kalian lapar tidak? Tidak lapar, tidak lapar. Aku juga tidak lapar. Mama, kamu benar-benar tidak perlu menunggunya. Mama, sini. Lihat, ini hadiah ulang tahun yang dia berikan untukmu. Lihat, puas tidak? Benarkah? Sangat puas, puas-puas. Nenek, di sini masih ada kue. Mama, kue ini, aku tidak sengaja menjatuhkannya di lantai bawah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Begini saja, kita nonton TV sambil menunggu Xiaoken. Baik-baik, duduk-duduk. Ao kakak. Duduk. Mama, benar-benar mau menunggunya. Tentu saja harus menunggu. Kalau tidak, Xiaoken akan merasa kita tidak sopan. Ken sialan. Kalau kamu berani tidak datang, aku akan membuatmu jadi Ken sialan. Mama, aku lapar. Kakak, pacarmu kapan datang? Mama, lihat, bagaimana kalau kita makan dulu? Ya Mama, telepon saja tanyakan di mana dia sekarang. Tidak bisa dihubungi. Fei Fei, jujur saja. Apa kamu bertengkar dengan Xiaoken? Aku bilang benar-benar tidak. Dia bahkan sudah sampai di bawah sini bersamaku. Tiba-tiba dia menerima telepon dan langsung kabur. Bu, ayo kita makan dulu, makan dulu. Bu, Xiaohua besok masih harus sekolah, benar juga. Ayo makan, bagus, akhirnya makan. Cepat, ayo makan, cepat, ayo kak. Ayo makan, cepat Kak. Ken, kau tunggu saja. Kau memang sangat gigih. Yuqin, Bibi. Semua yang perlu dikatakan sudah kuberitahu padanya. Kedepannya, kau harus baik-baik dengannya. Tidak apa-apa, terima kasih Bibi. Bu, aku pergi dulu. Baiklah, pergilah. Terima kasih kalian berdua. Duduk. Kuberitahu, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi selamanya. Selamanya? Pergi. Sudah pulang? Ulang tahunmu hari ini menyenangkan ya? Apa setelah makan kalian berdua kencan lagi? Cabe. Kau ganti profesi saja, jadi tukang ramal. Pasti kau akan kaya. Setiap hari ramalanmu selalu tepat. Apalagi yang kuramal tepat. Kau bilang akhir-akhir ini aku ada musuh. Ternyata benar. Benarkah? Kau bertemu dengannya? Musuh itu adalah Sueken, si brengsek itu. Ken, apa yang kau lakukan padanya? Hari ini seharusnya dia janji merayakan ulang tahun ibuku. Sudah sampai di bawah, tiba-tiba menerima telepon. Tanpa pamit langsung pergi. Membuat ulang tahun ibuku hari ini, keluarga semua mengeluh. Keluarga semua tidak senang, menurutmu tidak keterlaluan?
Ken, mungkin dia ada urusan darurat? Sekarang dia ada urusan darurat, telepon saja tidak bisa. Ken pasti sedang menghadapi urusan yang sangat-sangat darurat. Tidak bisa menelepon. Aku telepon dia. Dia tidak membalas, tidak mengangkat, malah memutuskan. Kalau begitu Ken memang agak keterlaluan. Ken, Cabe, ku beritahu, kalau kau berani biarkan dia masuk. Kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Ken, Cabe, Fei Fei dia. Fei Fei sedang marah besar. Biarkan aku masuk menjelaskan padanya. Sudah. Fei Fei terkenal sangat berbakti. Kamu sudah membuatnya marah hari ini. Dia sekarang seperti topan level 10. Siapa yang sentuh pasti mati. Hari ini kamu juga jangan sentuh paku ini. Besok di kantor, baru jelaskan dengan baik. Baiklah, aku pergi dulu. Oak. Fei Fei. Dengar penjelasanku dulu. Masih mau jelaskan apa lagi? Kemarin aku benar-benar ada urusan mendesak. Kalau ada urusan mendesak, balas telepon dong. Aku telepon pun kamu tidak angkat. Aku tidak angkat teleponmu. Aku telepon sampai baterai habis. Kenapa tidak angkat? Kamu masih bisa berbohong dengan mata terbuka. Kamu benar-benar hebat. Aku telepon, kamu tolak. Jangan bilang kamu tidak tahu nomor teleponku. Bukan aku yang menolak, pasti bukan. Aku malas ngomong sama kamu. Apa masih ada yang jujur dari mulutmu? Fei 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 Fei. Jangan terus-terusan buru-buru. Aku lagi mengedit gambar ini, aku tahu. Ini klien lama, kenapa tidak percaya aku? Kak Fei. Sudah keluar. Tunggu sebentar, beberapa menit saja. Yutu, aku tanya, ini kan 1001 Nix. Gedung lama apartemen VIP? Kamu tinggal tanda tangan, gambar bisa dikeluarkan. Sudah ku bilang, aku sedang memeriksanya untukmu. Bukan harus ditandatangani Menelio? Bos dan Hongxi pergi ke lokasi proyek Nanhu. Kamu yang pegang proyek ini, bisa tanda tangan. Sudah, aku sedang memeriksanya. Ini menurutku lebih baik ditunggu dulu. Ini sudah jubah sesuai masukan mereka. Tidak akan ada masalah, Fei Fei. Kenapa telepon internalmu selalu sibuk? Bos Shui carry kamu. Siapa? General Manager Shui. Bilang aku tidak bisa datang. Apa? Bilang aku tidak ada waktu. Bukan ke kamu. Maaf. Kamu bilang. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Urusan ini tanya saja ke Mei. Kak Fei, cepat tanda tangan, biar departemen teknik tidak terus-terusan buru-buru. Sekarang aku beritahu, aku sedang menyiapkan gambar. Akan dikirim dalam 2 menit. Jadi, kenapa buru-buru? Terus-terusan dikejar. Kan bukan hari ini harus selesai. Ini tidak bisa dipaksakan. Sudah, semuanya untuk pekerjaan. Nanti lihat gambarnya dulu. Ya. Dah. Cepat lihat, Bos Sue. Astaga. Ternyata Bos Sue juga makan di kantin karyawan. Make. Apa hubungan Gu Fei Fei dengan Bos Sue? Aku tidak tahu. Aku menyuruh Hailun memanggilmu. Kamu tidak mau datang. Masih marah karena kejadian kemarin? Sudah lewat jam makan, tidak ada cara lain. Makan sedikit saja. Tidak apa-apa, lumayan. Maaf ya. Bos, kamu datang tepat waktu. Departemen Teknik telepon bilang. Apartemen VIP 1001 malam. Gambar desain gedung utama belum dikirim. Lokasi proyek menunggu untuk dimulai. Gambarnya sudah dikirim. Sudah dikirim? Siapa yang menandatangani? Mereka buru-buru. Kakak Fei yang menandatangani dan mengirim gambar. Fei Fei, sudah dikirim ya, bagus. Nanti aku akan melengkapi prosedurnya. Oke, ada hal lain lagi? Tidak ada. Oh ya, buatkan aku dan Hongxi 2 gelas teh susu.
Siap. Bos, mari kita mulai. Kak, cepat datang ke ruang VIP Hotel Grand Hyatt. Kami semua di sini menunggumu makan. Cepat datang. Apa? Cepat, kami menunggumu. Datang, datang, datang. Xiaoken, hadiah yang kamu beli untukku, aku sangat menyukainya. Sudah seharusnya, sudah seharusnya. Lumayanlah. Terima kasih, terima kasih. Tante senang saja. Ibu, Fei, kenapa kamu di sini? Kenapa baru datang sekarang? Semua orang menunggumu. Apa yang terjadi? Bukankah kemarin ulang tahun Tante? Aku ada urusan mendadak. Jadi hari ini sebagai gantinya untuk Tante. Xiaoken, aku beritahu kamu. Kamu nanti kalau datang ya datang saja. Jangan sampai ke tempat seperti ini lagi. Wah, datang ke tempat mewah begini buang-buang uang saja. Gak boleh, Bu. Gak boleh. Ulang tahun ibu itu hal besar buat kami anak muda. Kita harus rayakan dengan meriah. Setuju kan, Bu? Dasar anak ini. Sudah, cepat duduk. Baiklah. Fei, sini. Selamat ulang tahun, Bu. Fang Fang, ikut meramaikan. Aku tahu, Bu. Selamat ulang tahun, semoga awet muda. Perselang. Selamat ulang tahun. Jangan kira aku bisa memaafkanmu. Senyum dong. Lihat, ibumu senyumnya lebar sekali. Xiaohua, makan yang banyak ya. Xiaohua. Ayo makan, coba ini. Bu, badan ibu terjaga banget. Aku bingung, ini aneh banget. Ibu makan apa sih, sampai bisa segini bugarnya? Makanannya enak gak, Bu? Enak. Bu, apapun yang terjadi, ibu harus kasih tahu aku. Kenapa ibu bisa awet muda begini? Xiaoken, kamu memang suka memaksa sampai dapat jawaban. Bu, hati-hati tangganya. Aku memang begitu. Bu, sekarang. Ibu pulang dulu sama Fang Fang, Dakiang, Xiaohua. Aku sama Fei mau jalan-jalan sebentar. Oak, Nggak usah, jalan-jalan apa lagi? Fei, Xiaoken benar. Kalian berdua, main lebih lama. Kalian ngobrol yang seru ya. Fei, aku ingatkan. Jangan ganggu Xiaoken. Aku. Bu, aku bukakan pintu. Baiklah. Ayo, Xiaohua, kita pergi. Duduk yang baik, aku tutup pintunya. Hati-hati di jalan. Tenang, Bos Shue. Sampai jumpa, Bu. Hati-hati. Selamat ulang tahun, Bu. Sampai jumpa, Bu. Ayo pergi. Mau kemana? Jalan-jalan. Ibu sudah mengizinkan, berani nggak pergi? Sampai jumpa. Cepetan jalan, ikutin iramanya. Jalan cepat banget, capek deh. Sudah, jangan nyanyi lagi. Kamu memang hebat ya, bisa membujuk ibuku sampai senang. Biasa saja, nomor 3 di Hangzhou. Sudah, jangan banyak bicara. Kamu pikir dengan melakukan ini bisa menebus kesalahanmu kemarin? Kok kamu semakin kecil hati sih? Kalau kamu tidak menjelaskan kenapa kemarin langsung pergi setelah menurunkan aku, dan tidak menerima teleponku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kemarin aku menerima telepon. Katanya ibuku kritis dan harus segera dioperasi. Aku tentu sangat panik mendengar kabar itu. Langsung buru-buru ke rumah sakit, tapi ternyata setelah sampai di sana, hanya salah paham. Ibuku sebenarnya baik-baik saja. Lalu, dia memaksa aku untuk menemaninya. Dan melarangku menerima telepon. Setelah pulang, aku juga memeriksa teleponku. Benar-benar tidak ada catatan sama sekali. Kalau ibumu, sekarang sudah baik-baik saja. Dari awal memang tidak apa-apa. Benar atau bohong? Fei. Selain menyembunyikan ini darimu, pernahkah aku membohongimu? Sepertinya tidak. Nah, kan? Lagi pula hari ini aku sudah menebus kesalahanku, kan? Kamu memang berbakat. Katakan, hari ini kamu berhasil membuat seluruh keluargaku senang. Sebenarnya apa tujuannya? Astaga, aku berhasil membuat seluruh keluargamu senang. Aku juga salah ya. Tiba-tiba baik hati,
Pasti ada udang di balik batu. Aku membuat ibumu senang. Agar dia mau menikahkanmu denganku. Gila. Kamu sudah punya Guan Yakin. Kalau aku tidak menikah dengan Guan Yakin, Kamu bercanda apa? kalau aku tidak menikah dengan Guan Yakin, Sudah cukup aktingnya, ayo pergi. Tunggu aku, cepat. Sudah pulang. Sudah pulang? Belum tidur? Pergi kencan dengan Kenye. Kamu tahu dari mana? Bagaimana bisa tahu nomor telepon rumah ibumu? Lagi-lagi kamu yang bocorin. Ini namanya memberi kesempatan untuk kalian berdua. Sudahlah, hari ini kakak sedang senang. Aku nggak mau bahas hal-hal ini denganmu. Besok adalah hari Selasa hitammu. Apa? Besok adalah hari Selasa hitammu. Kamu ngomong apa sih? Aku baru baca ramalan bintang hari ini. Katanya besok adalah hari sialmu. Duh Xiao Lajiao, kamu benar-benar pembawa sial ya? Tapi kamu akan ditolong oleh orang baik. Orang yang meramal biasanya selalu begini. Pertama bilang kamu akan dapat musibah. Lalu bilang kamu akan ditolong orang baik. Kalau kamu kena musibah, dia bilang ramalannya tepat. Kalau kamu berhasil melewatinya, dia bilang, lihat kan? Itu karena ada orang baik yang menolong. Kalau kamu terus sial, dia bilang waktunya belum tiba. Orang baiknya belum muncul, Xiao Lajiao. Di dunia ini siapa sih yang gak pernah sial? Jangan hubung-hubungkan hal ini dengan nasib buruk. Itu terlalu dipaksakan. Tapi besok kamu benar-benar akan sial. Kamu sendiri bilang aku akan sial 7 tahun. Aku takut apa? Nggak peduli siapa yang jatuh cinta dengan siapa. Nona Guan, ada masalah dengan proyek 1001 malam. Wakil Direktur Zhang memanggilmu ke kantornya segera. Oak. Mei, ikuti data-data ini ya. Kau Cafe, Meg, Sekretaris Wakil Direktur Zhang menelepon. Menyuruh kita segera ke kantornya. Ada apa? Nggak tahu. Ayo pergi. Wakil Direktur Zhang, Anda mencari kami? Nona Gu Feifei. Gambar desain bangunan utama, apartemen VIP 1001 malam ini. Adalah gambar yang kamu tanda tangani. Iya, Kamu bukan kepala departemen. Dengan hak apa kamu menandatangani gambar? aku penanggung jawab proyek. Waktu itu bagian teknik buru-buru banget. Aku tanda tangan, tapi aku nggak setuju gambar langsung dipakai. Karena akhirnya harus ditandatangani manajer Yo dulu. Waktu itu bagian teknik memang sangat buru-buru. Aku dengan Fei Fei sudah tanda tangan. Jadi aku setuju gambar dipakai, prosedurku menyusul kemudian. Karena dulu kalau aku nggak ada, selalu yakin yang tanda tangan. Tapi dulu aku wakil manajer departemen desain. Fei sekarang belum jadi wakil manajer. Ada masalah apa? Kamu masih berani bertanya? Kamu bahkan tidak menandai pipa air masuk dan keluar dengan jelas. Berani-beraninya, kamu mengeluarkan gambar kerja. Untungnya masalahnya ketahuan lebih awal. Kalau gedungnya sudah dibangun, kerugian puluhan juta ini kamu yang tanggung? Tidak mungkin, gambar ini sudah aku periksa berulang kali. Jadi maksudmu seluruh departemen teknik? Ditambah kontraktor lapangan, bersekongkol menjebakmu ya? Ada tanda tanganmu di gambar ini. Kamu lihat sendiri. Ini bukan gambar desainku. Di gambarku jelas pakai 2 warna merah dan biru. Untuk menandai pipa air masuk dan keluar. Apa ada yang salah? YouTube. Di mana naskah asli desainku?
Waktu kamu kasih ya gambar ini. Apa yang kamu omongin? Aku tidak mungkin melakukan kesalahan konyol seperti ini. Kakak Fei, maksudmu apa? Kamu bilang aku yang menjebakmu? Bai Xiao Xiao, di gambar yang aku kasih ke kamu. Jelas pakai dua warna merah dan biru untuk menandai pipa air. Waktu itu kamu bilang begitu sangat jelas. Sekarang kenapa tidak mau mengaku? Kakak Fei, waktu kamu kasih ke aku, memang cuma selembar kertas ini. Aku langsung cetak biru sesuai yang kamu kasih. Lalu minta tanda tanganmu. Kamu ngomong sembarangan. Fei Fei, kamu berteriak keras-keras. Bukan cara menyelesaikan masalah. Aku Bu Fei Fei sudah belasan tahun di bidang ini. Aku tidak mungkin melakukan kesalahan seperti ini. Untungnya proyek hanya berhenti 1 hari. Juga tidak menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kalau memang kamu yang salah, mengaku saja. Tidak akan ada yang menyalahkanmu. Bukan aku yang salah, ngapain aku mengaku? Tanggung jawab utama masalah ini ada padaku. Manajer Yo, jangan terus membela bawahan. Aku sudah periksa. Waktu mengeluarkan gambar. Kamu dan Hongxi ada di proyek Nanhu Xiayue. Fei Fei, kamu ada cadangan tidak? Meg, cadanganku di mana? Make, kamu ada cadangan tidak? Saya tidak meninggalkan cadangan, saya bahkan mengirim disk langsung ke YouTube. Kenapa tidak simpan cadangan? Waktu itu aku juga tidak kepikiran. Sedalaku Fei Fei. Kamu langsung dihentikan sementara, tunggu sampai penyelidikan selesai. Aku berhenti. Fei Fei. Tidak masuk akal, sikap apa ini? Fei Fei. Apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu terburu-buru. Aku Gu Fei Fei, desainer senior. Bilang aku salah menandai pipa saluran. Ini benar-benar lucu. Ini jelas-jelas jebakan. Dirancang langsung oleh wakil direktur Zhang. Dia sengaja ingin mengusirku. Apa wakil direktur Zhang punya masalah denganmu? Aku tidak kenal dia. Kalau begitu tidak ada alasan dia mengusirmu. Aku juga tidak tahu. Jangan panik dulu, oke? Kamu jangan sampai mengajukan pengunduran diri sendiri. Jika kamu melakukannya, kamu akan terjebak dalam rencana mereka. Kamu harus bertahan. Aku akan membantumu mencari kebenaran. Apa yang kamu bicarakan? Maksudmu? Jika kamu pergi, ini tidak akan pernah jelas. Kamu menjadi? Kenapa kamu tidak mengerti hal sederhana ini? Nyonya Yo benar-benar hebat. Bisa membuat Gu Fei Fei hancur lebur. Yakin salu. Gu Fei Fei ini selalu merasa dirinya paling benar. Mengira dirinya penting di mana-mana. Suka cari perhatian dalam segala hal, sekarang baru dapat. Urusan yang bukan tanggung jawabnya dia ikut campur, akhirnya berantakan. Akhirnya dapat pelajaran. Tapi Gu Fei Fei kali ini, Manajer Yo sepertinya ingin melindunginya lagi. Apa? Aku khawatir Manajer Yo menemukan bukti. Kalau begitu kamu akan jadi pasif. Kenapa dia begitu peduli pada Gu Fei Fei? Yang paling dikhawatirkan sekarang adalah Yutu. Kamu tahu kan, mulut Yutu itu paling suka bicara. Mulut Yutu memang cerewet, tapi dia tidak bodoh. Kalau ini sampai terbongkar, yang paling sengsara adalah dia. Dia tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Jika begitu, semuanya aman. Jangan tinggalkan cadangan apapun. Untuk membuktikan ini bukan kesalahan Gu Fei Fei. Dibutuhkan bukti. Kalau bukti dihancurkan, tidak ada yang bisa dibuktikan. Baik. Perslang. Naonya Zhou. Baik, aku mengerti. Kalau masalah ini jadi besar, Nyonya Yo bukan orang perusahaan. Paling-paling dia dimarahi manajer Yo, aku yang bakal kena imbasnya. Demi sebuah posisi, aku sampai melakukan hal tidak bermoral seperti ini. Tidak boleh dihapus. Kami sudah meneliti. Kasus Gu Fei Fei ini termasuk kelalaian dan melampaui wewenang. Apapun kasus yang terbukti melampaui wewenang itu atas persetujuanku. Divisi desain kami kekurangan staf. Jadi aku setuju Gu Fei Fei.
untuk sementara mengurus divisi desain saat aku tidak ada. Tapi dia tetap melampaui wewenang. Tanggung jawab ini aku yang mau tanggung. Wiming. Apa hubunganmu dengan Gu Feifei ini sebenarnya? Kok kamu terus-terusan membelanya? Tidak ada hubungan apa-apa, aku hanya merasa ada yang tidak beres. Gu Feifei defitnah. Tapi di gambar yang salah itu jelas ada tanda tangannya. Ya, kalau konstruksi dilakukan sesuai gambar yang dia buat, itu akan merugikan kepentingan ekonomi dan reputasi perusahaan. Kerugian besar. Pernahkah kalian memikirkannya? Apakah kelalaian ini belum cukup serius? Kalau begitu mari kita mundur selangkah. Anggap saja Gu Feifei tidak bersalah. Yutu salah ambil gambar, tapi di saat-saat terakhir. Kenapa dia tidak memeriksa dengan jelas? Bukankah ini juga termasuk kelalaian? Benar, untung belum mulai dikerjakan. Kalau sudah mulai, kerugiannya akan besar. Wakil Direktur Zhang bicara tepat sasaran. Aku bilang apa? Belum mulai dikerjakan, belum ada kerugian besar. Berarti tidak separah yang kamu katakan. Bukan itu maksudku. Aku sedang membicarakan kasus Gu Feifei ini. Aku juga sedang membicarakan hal ini. Masalah ini tidak muncul di waktu lain. Tapi justru muncul saat penilaian tengah periode. Dan kebetulan sekali terjadi masalah. Lalu demi kepentingan perusahaan. Tanpa ada kerugian sedikit pun. Tetap harus ada yang jadi kambing hitam. Siapa yang bisa jelaskan ini dengan jelas? Bos Xu. Ini hanya membuktikan pekerja di divisi konstruksi bekerja dengan teliti dan hati-hati. Sehingga tidak terjadi kesalahan besar. Pekerja di lokasi konstruksi saja bisa. Langsung melihat ada kesalahan di gambar desain kita. Gu Feifei seorang desainer senior tidak bisa melihatnya. Menurutku bisa memindahkan pekerja itu ke departemen desain kami sebagai konsultan senior. Aku sama sekali tidak percaya. Ini hanya masalah kelalaian dan kecerobohan. Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Manajer Yo ada di sini. Mari kita mulai dari departemen desainmu. Kebetulan, aku juga ingin memanfaatkan evaluasi tengah tahun untuk membersihkan perusahaan. Sekarang ada alasan ini. Mari kita mulai dari departemen desainmu. Satu persatu akan kuperiksa. Aku sama sekali tidak akan membiarkan. Begitu aku tahu siapa dia. Entah dia wakil direktur, atau kepala departemen atau konsultan senior. Langsung keluar dari sini. Rapat selesai. Tidakkah kamu merasa terlalu jelas memihak Gu Feifei? Agak keterlaluan? Karena naluriku mengatakan, ini adalah sebuah konspirasi. Kamu sedang membicarakanku? Apa kamu yang melakukannya? Bagaimana jika iya? Kalau begitu kamu langsung keluar dari sini sekarang. Jika itu karyawan lain, apakah kamu akan segitu tegangnya? Sayangnya yang terjadi adalah Gu Feifei. Bagaimana jika dia benar-benar bersalah? Kalau begitu aku yang mengundurkan diri. Kamu benar-benar tidak peduli apapun demi dia. Aku akui aku menyukai Gu Feifei. Tapi aku akan menikahimu. Jika kamu karena ini menjebak Gu Feifei. Jangan salahkan aku jika aku berbalik. Aku tidak tahu apa-apa. Itu lebih baik. Yakin. Kamu jangan ikut campur dalam hal ini. Paman selama ini dia kan sedang cuti. Biarkan dia pulang dan istirahat. Aku kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini. Terserah kamu. Hal ini harus diselidiki sampai tuntas. Jika terbukti sengaja menjatuhkan orang, maka ini bukan sekadar masalah mengundurkan diri. Bahkan jika Feifei bersalah, apakah kalian berdua tidak bersalah? Yutu, kenapa kamu tidak memeriksa ulang gambar? Langsung dikirim ke departemen teknik. Dan kamu Make, kenapa tidak menyimpan salinan? Kalian pikir kalau Feifei bermasalah, kalian aman? Aku beritahu kalian, kalau masalah ini diselidiki lebih lanjut, kalian berdua pasti tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Ini kopi Anda, terima kasih. Jangan sungkan, terima kasih. Silakan dinikmati. Nyonya Yo, apa yang harus aku lakukan?
Jangan panik, ceritakan pelan-pelan, Nyonya Yo. Gu Fei ini entah ada hubungan apa. Sekarang bos besar sendiri yang memerintahkan penyelidikan soal kesalahan desain. Kalau nanti diselidiki terus, aku yang ketahuan, gimana dong? Naskah aslinya sudah dimusnahkan belum? Sudah. Lalu apa yang kamu takutkan? Aku takut kena imbasnya. Mener Yo jelas-jelas memihak Gu Fei. Kalau dia ngotot menyalahkan aku, gimana? Kalau Huining ingin memihak Gu Fei, dia pasti akan bertanya padaku. Aku akan membantumu bicara. Terima kasih, Nyonya Yo. Aku pulang. Ada apa? Lagi mengeluh? Fei Fei bermasalah lagi. Fei ini kenapa sering banget bermasalah? Ayah, Apa yang terjadi lagi? dibilang juga kamu tidak ngerti. Coba ceritakan dong. Fei kan sahabatku. Kali ini, gambar yang dia tanda tangani ada masalah. Ini masalah besar. Ayah, selain Fei, ada orang lain yang bertanggung jawab? Ada orang lain yang bertanggung jawab? Ada YouTube dan Make. YouTube tidak memeriksa dengan teliti sebelum mengirim gambar. Make malah tidak menyimpan cadangan. Sekarang saling menyalahkan, tidak ada yang mau mengaku. Yutu sudah bekerja di bawahmu bertahun-tahun, selalu hati-hati. Ini pasti bukan dia yang salah. Semua tahu dia pernah bermasalah dengan Fei. Bermasalah berarti salah? Aku rasa Yutu tidak mungkin. Apa YouTube pernah mencarimu? Dia cari aku buat apa? Lalu kenapa kamu membelanya? Kan sering berinteraksi dengan anak buahmu. Aku rasa Yutu orangnya baik. Cepat mandi, nanti makan. Tenang, aku pasti akan menyelidiki hal ini. Terima kasih. Kamu bikin aku kaget. Kamu beruntung banget, banyak yang melindungimu. Aku memang tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu tahu tidak, di kantor kamu tidak disukai. Sebenarnya apa sih alasannya? Kenapa? Yang menonjol pasti jadi sasaran. Aku kan tidak menonjol. Kamu sendiri tidak sadar. Pertama, kamu cantik. Kedua, kamu berbakat. Ketiga, kamu mandiri. Kemana-mana selalu jadi pusat perhatian, jadi wajar kalau kamu menonjol. Tapi di dunia kerja, terlalu menonjol bisa bikin kamu dikerjain. Oh ya? Jadi maksudmu aku pantas dikerjain? Tentu saja tidak. Tapi siapa sih yang mau mengerjaimu? Coba pikir, siapa yang kamu sakiti? Waktu interview, aku bikin marah manajer HR. Begitu masuk perusahaan, aku bikin marah Yutu dan Hongxi. Jangan-jangan Yutu? Kenapa? Sudah, aku mau jalan-jalan dulu. Make you too, Gu Fei. Boss Shui memanggil kalian ke kantornya. Bos Sue, mereka sudah datang. Baik, Bos Wei. Bos Shui. Soal kesalahan di gambar desain. Yang bikin proyek kita berhenti sehari. Aku tidak mau dan malas menyelidikinya. Kalian bertiga hari ini ke bagian keuangan. Ambil gaji sebulan lalu pergi. Bos Shui, dari awal sampai akhir aku tidak terlibat. Kenapa aku juga harus pergi? Bos Shui, aku hanya mengikuti instruksi Gu Fei untuk gambar itu. Bukan salahku. Gu Fei salah memberi gambar, itu salah. Kamu tidak memeriksa dengan jelas juga salah. Make, tidak menyimpan salinan, apa itu benar? Bertiga pergi bersama. Aku ke bagian keuangan untuk hitung gaji.
Tunggu, aku ingat. Kakak Fei tidak salah menandai pipa air. Ya, pasti tidak salah. Meg, kamu. Yutu, aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, tapi saat ini, aku benar-benar tidak bisa memikirkanmu lagi. Kamu tidak salah ingat, Manajer Yo, aku pasti tidak salah ingat. Kakak Fei dulu menggambar desain. Untuk membedakan garis atas dan bawah, selalu menggunakan warna merah dan biru. Aku memang tidak punya gambar asli dari gedung utama apartemen VIP. Tapi aku punya salinan gedung pendamping. Yutu, kamu masih tidak mau jujur. Sekarang jujur. Mungkin masih ada kesempatan untuk berubah. Aku yang salah mengambil desain. Sesederhana itu. Aku takut bertanggung jawab. Lalu menyalahkan Gu Feifei. Lalu naskah aslinya? Ada di flash diskku. Manajer Yo. Sekarang harus bagaimana? Bai Xiao Xiao, silakan mengundurkan diri sendiri. Kamu masih bisa mencari pekerjaan lain. Kakak Fei, sudahlah, kakak jangan dendam pada orang kecil. Maafkan dia sekali saja. Meg, ini memang salah kakak Fei. Yutu juga tidak sengaja. Lepaskan dia kali ini. Kalian benar-benar meminta pada orang yang salah. Kalian harus meminta pada manajer Yo. Kakak Fei, jangan anggap kami bodoh. Siapa yang tidak tahu Bos Wei dan Manajer Yo? Semuanya bicara sesuai dengan keinginanmu. Kamulah yang memegang kendali. Meg, jangan asal bicara. Sudahlah, aku asal bicara. Kakak Fei, jangan dengarkan omonganku. Kakak Fei, demi hubungan kita sebagai rekan kerja, tolong bantu Yutu memohon ampun. Ayah Kakak Fei ketaken. Kita sudah kekurangan tenaga. Kalau Nona Guan masih ada waktu itu, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Ayah Kakak Fei, tolonglah. Yutu. Kakak Fei, Siapa yang menyuruhmu memfitnahku? tidak ada, aku sendiri. Baiklah, kalau tidak mau bilang, tidak apa. Kakak Fei. Naonya Zhou. Apa? Wushu menyuruhmu memfitnah Gu Feifei? Naonya Zhou bilang, asalkan aku bantu dia menyingkirkan Gu Feifei, dia akan bantu aku dapatkan posisi Guan Yakin. Apa? Aku salah. Wushu. Hui Ming. Jangan teruskan lagi ini, biarkan Yutu tinggal. Kamu baik banget ya. Gimana aku jelasin ke bos? Aku tahu kamu susah. Tapi jangan bicara lagi, Fei Fei. Aku minta maaf dulu. Tapi aku sekarang benar-benar bingung. Biar aku pikir dulu. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang pergi. Yutu, ayo pergi. Oke, Nona Gu, kamu bisa masuk sekarang. Makasih ya. Bos Wei, dia juga nggak sengaja. Lagi pula, departemen kita juga butuh orang. Besok aku suruh HR rekrut desainer baru. Nggak bisa. Butuh waktu lama buat kenal bisnis kita. Sekarang kamu udah aman, mulai sok baik ya. Jangan lupa, dia hampir bikin kamu hancur reputasinya. Bukan salah dia, dalangnya itu. Siapa? Ngomong juga kamu nggak kenal.
Kamu mau aku tarik kembali keputusan? Gimana aku kelola perusahaan nanti? Tolong dong, please. Kamu minta tolong ke aku? Jarang-jarang minta tolong nih. Ini harus aku pikir-pikir dulu. Aku udah minta masih nggak mau terima? Minta lagi dong, enak banget dimintain tolong. Kamu ngapain? Ikanku, aku ambil sekarang. Gak punya hati ya? Udah aku pelihara sebulan. Kita udah punya ikatan, sekarang kamu mau pisahkan kita? Ini kan awalnya kamu curi punyaku, sekarang aku mau ambil kembali. Baiklah, aku gak bisa lawan kamu. Suruh dia masuk. Kamu yang bilang ya? Biarkan Kenye tinggal. Apa-apaan sih bawa pergi Kenye? Gak salah ini? Gak takut kan? Jangan takut, gak apa-apa. Bos Sue. Untungnya kali ini nggak ada masalah besar. Gu Feifei memohonkan ampun untukmu. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Tapi, evaluasi tengah tahun hanya bisa dapat nilai pas-pasan. 2 tahun ke depan jangan harap bisa naik jabatan atau gaji. Terima kasih Bos Sue. Terima kasih Gu Feifei. Terima kasih Kak Fei. Terima kasih Bos Sue. Sudah-sudah, keluar saja. Ayo pergi. Tidak menakutimu kan? Jangan takut. Bagaimana? Tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa. Kamu mau kemana? Cari manajer Yo. Manajer Yo baru saja pergi dengan marah. Apa? Dia pergi. Aku juga tidak tahu kenapa. Kak Fei, kamu mau kemana? Nick. Tolong izinkan aku cuti. Terima kasih. Hui Ming, kenapa kamu pulang lebih awal? Kamu berani melakukan hal yang begitu hina? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku melakukan apa? Kamu melakukan apa? Kamu masih berani bertanya padaku? Kamu bahkan menyuap Yutu. Menyuruhnya memfitnah Gu Feifei. Yusuf, aku tanya kamu. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu sudah tahu? Ya, aku sudah tahu semuanya. Aku tidak percaya, selama bertahun-tahun ini. Kamu memakai topeng kemunafikan, berakting di depanku. Ternyata sifat aslimu begitu jahat. Aku jahat? Dia merebut suamiku, apa yang kulakukan padanya berlebihan? Apa buktimu bahwa dia merebut suamimu? Lihat dirimu sekarang. Demi dia, kamu berani membentakku. Dulu kamu tidak pernah berani bicara keras padaku. Ini tidak membuktikan apa-apa? Haushu, apakah di hatimu? Aku begitu tidak layak dipercaya? Hui Ming, kamu sangat mengecewakanku. Sayang. Di depan kamu pura-pura lembut dan baik, pura-pura tidak mempedulikan apapun. Di balik layar melakukan hal yang begitu hina. Kamu tidak hanya menyakiti Gu Feifei, kamu juga menyeret Yutu yang tidak bersalah. Hanya untuk dirimu sendiri, kamu begitu licik sampai membuat orang takut. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak mau tinggal serumah denganmu lagi. Kamu membuatku takut. Apa kamu mau cari Gu Feifei? Sampai sekarang kamu masih tidak introspeksi diri. Hui Ming. Hui Ming, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, Hui Ming. Ngapain gender? Jangan. Jangan tinggalkan aku, Hui Ming. Aku salah. Maafkan aku, Hui Ming. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Minger. Hui Ming, tidak. Hui Ming, kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Feifei, tolong bantu aku, mohon Hui Ming. Mohon dia jangan tinggalkan aku. Kedepannya aku tidak akan ikut campur urusan kalian berdua lagi. Apa yang kamu omongin? Urusan apa kita berdua? Sudah, Gusu. Jangan berulah lagi. Masuk dulu. Ayo, di luar enak dilihat. Masuk. Ayo, Hui Ming. Hui Ming, Hui Ming. Kalian berdua ngapain sih? Ada apa yang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Feifei, aku salah. Aku sedang tidak waras.
Aku dibutakan oleh kecemburuan. Aku seharusnya tidak menyuruh Yumian menjebakmu. Aku tahu salah. Maafkan aku, ya? Wushu, aku tidak pernah bersalah padamu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Karena aku takut. Sejak kamu muncul di sisi Huiming, aku tidak pernah tidur nyenyak. Tapi aku dan dia hanya rekan kerja. Tapi kalian dulu kan? Fei Fei, sejak aku menikah dengan Huiming, aku berhenti bekerja. Aku merawat keluarga ini sepenuh hati. Menjadi istri yang baik. Aku menjalankan Huiming, fokus membangun karir tanpa khawatir. 2 tahun lalu ibunya sakit kritis, saat itu dia sedang di tengah persaingan jadi manajer departemen desain. Aku tidak makan tidak minum, jaga ibu mertua di rumah sakit selama 8 hari. Desain Huiming selesai. Lulus penilaian, naik jadi manajer, dan sempat bertemu ibunya untuk terakhir kali. Tapi aku kelelahan sampai kena mak, sejak itu hanya bisa makan sayur. Fei Fei, aku tidak punya karir. Keluarga adalah segalanya bagiku. Fei Fei, aku takut. Aku takut jika suatu hari nanti rumahku hilang. Aku akan mati. Wushu, aku. Fei Fei, kamu bisa mengerti aku? Ayo, duduk-duduk. Aku dan Huiming sudah menikah 5 tahun. Aku tidak takut kamu menertawakanku, kami sudah masuk fase jenuh. Aku tidak cantik lagi seperti dulu. Aku cuma ibu rumah tangga yang wajahnya kusam. Aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu bilang kamu ada di samping Huiming. Bagaimana aku tidak khawatir? Bahkan jika aku curiga. Bukankah itu wajar? Tapi apa yang kamu lakukan tidak keterlaluan? Huiming, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa aku seperti ini. Begitu dengar kamu mau merekomendasikan dia jadi asisten manajer, aku langsung kehilangan akal. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku bicarakan ke Yutu. Sungguh, setelahnya aku tidak sadar apa yang kulakukan. Ada tidak komplotan dalam hal ini? Tidak, aku bilang tadi itu hanya impulsif. Sebenarnya aku sudah menyesal setelahnya. Awalnya aku mau menghentikan Yutu. Tapi dia sudah melakukannya. Fei Fei, aku mohon, maafkan aku, ya? Kalau kamu tidak memaafkanku, Huiming juga tidak akan memaafkanku. Lalu aku harus bagaimana? Huiming, sudahlah. Urusan ini sampai di sini saja. Kalau kamu benar-benar pergi dari rumah, aku jadi orang jahat yang merusak rumah tanggamu. Fei Fei, aku minta maaf atas nama Wushu. Jangan seperti ini lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Huiming, Aku naik dulu. Huiming. Dalang dibalik semua ini adalah istri Yo Huiming. Kamu tahu saja, jangan diselidiki lagi. Aku jadi tidak mengerti. Kenapa Wushu mencelakaimu? Dia punya masalah apa denganmu? Ingat tidak? Dulu aku pernah bilang, aku punya sahabat. Merebut pacarku. Sahabat itu adalah Wushu. Kalau begitu mantan pacar itu adalah Yo Huiming. Seharusnya mereka berdua yang minta maaf padamu. Kenapa malah balik menjerumuskanmu? Ini keterlaluan. Wushu mungkin takut. Aku dan Huiming akan kembali bersama. Dia ingin melindungi keluarganya, itu tidak salah. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap Yo Huiming? Masih ada perasaan? Perasaan? Sudah 10 tahun, dia sudah menikah 5 tahun, mana mungkin masih ada perasaan? Jadi kamu memaafkan Wushu begitu saja? Kalau tidak memaafkan, mau bagaimana lagi? Fei Fei, kamu ini benar-benar mulut pedas tapi hati lembut. Kamu tahu tidak? Aku dengar Wushu cerita tentang dia dan Huiming. Aku tiba-tiba menyadari. Wushu mencintai Yo Huiming lebih dalam dariku. Dulu, Wushu adalah yang paling pintar di kelas kami. Kalau dia masuk dunia desain, kemampuannya pasti tidak kalah dariku. Tapi demi Yo Huiming, dia rela mengorbankan karirnya. Demi suaminya, dia mau berkorban apa saja. Aku bertanya pada diriku sendiri, Bu Fei Fei, kalau itu kamu,
Bisakah kamu melakukannya? Jadi kamu benar-benar memaafkan Wusu? Aku tidak melakukan hal yang benar. Hanya saja, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Kenapa? Coba pikir, Wusu itu siapa? Dia cuma istri Yo Huiming. Tapi dia bisa membuat seluruh departemen desainku kacau balau. Aku tidak percaya dia tidak ada yang mendalangi. Ada atau tidak ada yang mendalangi, aku tidak mau mengejar lagi. Kenapa? Tidak kenapa, hanya saja tidak bahagia bekerja di sini. Karena Yo Huiming? Tidak sepenuhnya. Jangan-jangan karena aku? Jangan tanya lagi. Tapi tenang, aku akan menyelesaikan proyek 1001 malam. Sebelum pergi. Fei Fei. Kalau sampai kamu pergi juga. Benar-benar akan jadi akuarium besar yang membosankan. Huiming, sudah larut. Sebaiknya tidur. Aku mau nonton TV sebentar lagi. Biasanya kamu tidak suka acara seperti ini. Aku tiba-tiba ingin melihat hari ini. Kamu ngapain? Huiming, kamu mau kemana? Aku mau main internet. Dia setuju aku cuti. Kayaknya dia gak anggap aku penting. Sekarang dia gak anggap siapa-siapa penting. Sayangnya Gu Feifei belum bisa diusir. Santai aja, aku mau dia lihat, perusahaan tanpa kita. Bakal jadi apa? Nanti kita yang pegang kendali. Kamu mau gimana? Aku mau serang dari akarnya, biar dia bingung. Bawa bir. Makasih. Kok sepi banget sih? Sepi. Orang ini tiap hari makan minum gratis. Aku rasa bar ini bakal bangkrut karenanya. Bangkrut apanya? Aku datang buat nambah rame. Sebentar lagi aku nyanyi, pasti rame. Udah deh, kamu nyanyi malah pada kabur. Mao Feng. Aku ada hal lain buat diceritain. Maaf ya, nanti aja. Ada satu lagi yang makan minum gratis. Nambah mulut lagi, makasih, nambah mulut. Sini. Feifei, sini, Zhang Ye. Perkenalkan, ini teman baik Ken Ye, Mao Feng. Ini teman deketku, Lan Xiao Jiao, si cabai kecil. Hello. Panggil aja aku cabai kecil. Cepetan duduk. Duduk, sini.
Ji Cabe, mau minum apa? Jelek, aku lebih muda darimu. Aku minum bir. Dia kuat minum, nggak. Aku gak minum bir, aku jus. Yus yaruk kaya yus yaruk. Hus herukja, tunggu sebentar. Mending minum susu aja. Jelek, ngomong apa sih? Kapan jadi alim gini? Aku emang alim. Hari ini sepi banget, kok gak ada orang? Fei Fei, Luar biasa, kamu juga jadi rajin. Fei Fei ja. Janya dan Mo Feng kenal dekat ya. Teman dekat banget. Kalau Mo Feng punya pacar nggak? Maksud kamu apa sih? Bukannya kamu bilang suka cowok ganteng? Mao Feng kan nggak ganteng. Cowok ganteng aja suka sama kamu, mana ada yang suka sama kita? Lagi pula cowok ganteng nggak bisa diandalkan. Mo Feng zodiaknya apa? Dia Cancer kayaknya. Wah, berarti dia tipe suka di rumah. Bukannya kamu bilang nggak suka tipe rumahan? Kamu ngomong apa sih? Aquarius dan Cancer nggak cocok. Percaya tahayul, percaya tahayul. Fei kok kamu lebih percaya tahayul daripada aku sih? Aku kasih tahu ya, ini cuma hiburan dan referensi aja. Ya ampun. Kekuatan cinta memang luar biasa ya. Bahkan kamu yang biasanya percaya tahayul bisa ngomong gini. Siapa yang percaya tahayul? Aku kasih tahu ya, nanti di depan Mo Feng. Harus jaga image baikku. Kenapa? Tapi aku kasih tahu ya, Mao Feng udah punya pacar. Apa? Dia udah punya pacar? Pacarnya siapa? Namanya apa? Umurnya berapa? Zodiaknya apa? Tanggal lahirnya berapa? Aku mau kutuk mereka berdua putus. Dasar cabai rawit, aku nggak tahan sama kamu. Mana orangnya? Kok belum datang rapat sih? Mener Huang dari HR sakit ma izin. Mener Lin dari sales sakit pinggang izin. Mener Sia dari finance sakit batu empedu. Udah. Ini maksudnya apa sih? Mereka demo atau protes sama aku ya? Manajer Yo, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Memang masih muda ya? Hai Lun Bos Sue. Suruh asisten manajer dari departemen yang izin, datang rapat. Asisten manajer dari tiap departemen. Kecuali Lily dari HR, yang lain juga pada izin. Kayaknya aku jadi komandan tanpa pasukan nih. Karena orangnya nggak lengkap, rapat rutin hari ini dibatalkan. Hai Lun, kamu catat ya. Yang izin sakit harus ada surat dokter. Kalau nggak dianggap bolos. Yang izin urusan pribadi, bonus bulan ini dipotong semua. Poin ketiga. Bu Fei Fei dipromosikan sebagai wakil manajer Departemen Desain. Rapat selesai. Ini maksud paman saya, kan? Apa? Jangan pura-pura. Mereka sudah berkomplot, ya? Harusnya kamu pikirkan, kenapa semua manajer departemen kali ini begitu kompak? Harusnya kamu introspeksi diri. Tapi kamu terlalu terburu-buru. Jadi mereka bersatu melawanku. Xiao Ken, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Satu orang tidak bisa menanggung perusahaan sebesar ini. Kembalilah dan beritahu orang-orang itu. Mau datang atau tidak, aku segera ganti mereka. Kamu sedang emosi. Benar, aku belum bisa mengganti mereka sekarang. Batalkan rencana perombakanmu. Meski tidak ada lompatan besar, setidaknya tidak lumpuh. Kalian memaksaku untuk menyerah. Bisa dibilang begitu. Dulu mereka juga memaksa kakakku seperti ini.
Kakakmu lebih sabar darimu. Nyonya sudah pulang. Buang, tolong rebuskan obat untuk ibuku. Baik. Rumah memang enak. Ada masalah di kerjaan? Gak apa-apa. Baru dapat sedikit kesulitan, lihat dirimu. Langsung cemberut. Ibu tidak mengerti. Jangan kira ibu tidak tahu apa-apa hanya karena tidak di kantor. Dasar anak muda. Baru menjabat sudah mau bongkar pasang SDM perusahaan. Kamu cari masalah sendiri. Mereka juga memaksa kakakku seperti ini, kan? Kakakku terus menyerah dan mengalah. Hingga akhirnya tewas di Romantik Babylon. Jangan sebut proyek itu lagi di depanku. Ibu, apa yang harus kulakukan sekarang? Menyerahlah. Shao Kahn. Jangan terburu-buru dalam melakukan apapun. Kamu ingat waktu kecil membantu ibu merebus kepiting? Kalau pakai api besar, kepiting akan melompat keluar karena kesakitan. Jadi harus pakai api kecil. Ibu, aku mengerti. Ibu istirahat dulu, aku mau jalan-jalan. Mereka jelas-jelas memaksa, tapi aku masih harus mengalah. Tidak mungkin memecat semua orang, kan? Kamu sendiri bisa melakukan segalanya. Makanya aku nggak mau jadi bos. Terus kamu mau jadi gelandangan? Menurutku jadi gelandangan itu asyik, loh. Tapi kamu nggak bisa lari dari kenyataan. Iya, Kamu kan sering bilang, aku ini optimis sejati. Nggak pernah khawatir. Lihat dirimu, malam ini sudah mengeluh belasan kali. iya, kamu benar. Apa sih yang hebat? Cuma kalah sekali doang. Kalah ya udah, nggak usah dipikirin. Iya, apa sih? Kalah ya udah. Aku juga udah kalah terus sampai sekarang. Dengan menjadikanmu panutan, hatiku jadi nggak terlalu sedih. Dasar. Aku dijadikan contoh buruk, ya? Jadi contoh masih lebih baik daripada jadi mayat. Ayo, semangat, semangat. Ayo, kita minum Mopeng, biar dia yang jadi mayat.